Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir di dalam mengawali minggu ini, tepatnya hari Senin tanggal 6 Mei 2024, tertulis di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 39. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi hehema ibana honahata ma alogoi dibahen didok matutawi sipma so. Jadi soma alogoi jalamenak situtuma. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Yesus, peristiwa angin dan badai atau topan yang mengamuk saat Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar di Danau Galilea menjadi alegori atau penggambaran kehidupan kita di dunia ini. Angin dan badai itu ibarat tantangan perjalanan hidup yang berpotensi mengancam, merusak, bahkan mengacaukan hidup kita. Oleh sebab itulah badai hidup itu membuat kita khawatir. Kita diliputi rasa takut, bahkan rasa takut yang berlebihan, karena kita sadar tidak berdaya untuk menghadapinya. Dia ada di luar kemampuan kita. Terkadang kita juga berpikir tidak ada solusi untuk mengatasinya dan merasa Tuhan dengan sengaja membiarkannya, seperti tuduhan murid-murid kepada Yesus bahwa Yesus tidak peduli dengan keadaan yang sedang mereka alami, karena pada waktu angin badai itu datang, Yesus sedang tidur, seolah-olah tidak mau tahu dengan keadaan. Maka sikap murid-murid Yesus dalam konteks nas harian kita ini mewakili sikap kita dalam merespon persoalan kehidupan kita yang menganggap seolah-olah Tuhan tidak mau tahu dengan ketakutan dan kekhawatiran kita. Benarkah Tuhan tidak peduli? Atau benarkah Yesus membiarkan kita tanpa pertolongannya? Lewat nas ini, sahabatku semua, kita diyakinkan tentang dua hal. Yang pertama, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus berkuasa atas badai kehidupan kita. Sebagaimana Dia menghardik angin badai yang sedang menerpa perahu mereka di Danau Galilea, Dia juga berkuasa menghardik dan menghentikan badai dan tantangan kehidupan kita. Yang kedua, ketika persoalan hidup datang menerpa, Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan tidak sedang membiarkan kita sendiri menghadapi persoalan kehidupan kita. Tetapi ketidakpercayaan atau iman kita lah yang membuat kita akhirnya mengalami ketakutan dan tidak melihat adanya solusi. Dalam ayat 40 Markus pasal 4 ini, Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketidakpercayaan dan kealpaan iman kita lah penyebab kekhawatiran dan ketakutan kita atas persoalan kehidupan kita. Maka sahabatku semua, lewat nas hari ini, Tuhan Yesus meyakinkan kita dan sekaligus menegur kita dalam ketidakpercayaan kita akan kuasanya yang sanggup menaklukkan ganasnya angin badai permasalahan kehidupan kita. Gelombang persoalan itu pasti akan terjadi, maka jangan larut dengan mengutuki keadaan. Jangan pernah menyesalinya dan menyalahkan siapapun, tetapi fokuslah kepada Tuhan sambil lakukanlah hal yang selayaknya kita lakukan sebagai bukti bahwa lewat usaha yang kita lakukan, Tuhan pasti berbelas kasih menolong kita untuk keluar dari persoalan kehidupan kita. Itulah iman. Oleh sebab itu, saudara-saudariku semua, apakah masih percaya bahwa Tuhan akan selalu peduli? Percayakah saudara-saudariku bahwa Tuhan hadir bersama kita dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita? Jika percaya, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Selebihnya, biarlah Tuhan yang bertindak, menghardik dan menghancurkan masalah kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.